Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam program favoritnya kalian, apalagi kalau bukan Warna Wisata Kuliner dan Budaya spesial Ramadan. Nah, Chef, hari ini kira-kira kita mau masak apa nih? Ya, hari ini sepertinya temanya agak Chinese food. Wah, Chinese food guys. Bener-bener ragamnya banyak banget ya. Jadi kita pakai seafood. Seafood yang kita pakai di sini udang putih. Tuh ada udang putih guys. Atau udang laut. Gitu. Namanya nanti udang asam manis. Wah, udang asam manis pasti udah pada familiar. Udah familiar. Cuma kadang ada asam manis Jawa, asam manis Indo, Nusantara dan lain sebagainya. Ini kita cari yang versinya agak ke Chinese-an. Oke, Chef. Kira-kira dari bahannya tuh ribet nggak Chef nih kalau misalnya Chinese food tuh? Kalau bahan-bahannya itu kebanyakan udah ada di pasar semua. Oke, jadi gampang ya, Chef, udah ya? familiar kalau kita ke pasar udah pasti ketemu gitu. Oke, nah Jadi ini saya jelasin ya. Siap. Untuk bahan-bahannya yang ada di sini paling utama adalah udang. Udangnya udah kita kupas bersih seperti ini. Oke, Chef ya. Dia udah nggak ada lagi tuh otak-otaknya. Iya, benar Apa sih banget. namanya kotorannya? Karena itu sarang bakteri juga. Iya, tuh. Kemudian di sini ada wortel. Wortel kita potong besar. Di sini ada bawang putih kupas, bawang bombay, nanas juga Chef ya. dan bawang pray gitu. Nah, nanti bahan yang saya sebutkan itu akan di blend, tapi disote dulu. Disote dulu menggunakan margarin, baru nanti akan di blend. Oke, Chef. Dikasih air baru di blend gitu. Oke, ini prosesnya gampang banget Chef ya. Gampang banget. Dan kemudian nanti setelah di blend bakal kita kasih perasan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis biar lebih supaya dapat fresh asemnya ya. gitu. Bener. Oke, kok gitu. Oke, boleh. Langsung Ini kita. satu lagi nih. Untuk apa namanya? Goreng tepungnya. Oke. Karena kita mau cari tekstur crispy, Bener Chef. kita gunakan tepung campur cair dan tepung adonan campur kering. Oke, jadi ada dua tipe adonan tepung nih guys. Ada yang cair sama ada yang kering juga ya. Ada yang cair, ada yang kering. Oke, Chef, langsung aja kita masak. Nah, untuk tahap pertamanya nih, Chef, kita ngapain dulu? Tahap pertama sebetulnya ini udah ada yang saya jadi. Oke. Untuk saus asam manisnya. Gitu. Jadi untuk saat ini kita tinggal goreng udangnya dulu. Oke, berarti tadi untuk seluruh bumbu yang Chef deskripsikan, ternyata itu harus dibikin halus gitu ya, Chef ya? Dibikin halus, dimasak dulu, nanti dikasih air sekitar 250 ml sampai setengah liter untuk nge-reduce dari bombay, nanasnya segala macam. Oke, nah jadi di sini untuk bumbu halusnya tadi ini dihalusin ya guys sampai dia jadi semacam kayak kuah gini ya Chef ya. Ya, Dan ini aromanya juga fresh loh Chef. Dapat nih udah kental-kental udah di reduce gitu. Wah, nah boleh Chef. Oke, langsung kita masak. Bismillah. Oke, nah yang pertama kita bakalan masak. Ini panasin minyaknya dulu Chef ya. Minyaknya dulu. Karena kita bakalan mengeksekusi. Ini kita pinggirin dulu. Iya. Kita eksekusi udangnya Chef ya. Nah, tuh. Ini penting banget ya guys. Aku juga kemarin sempat baca artikel kalau misalnya udang itu wajib dibersihin punggungnya kata Chef tadi. Karena di belakang sini ini bener-bener ngandung kotoran banget ya Chef ya. Ya, kotorannya banyak banget tuh. Kalau dilihat pakai mikroskop atau apa? Iya, bener Bu. Kalau di mikroskop tuh guys, kotorannya tuh banyak banget. Dan kalau konsumsi itu super bahaya banget tuh buat kesehatan. Nah, oke, kita mau nge-coating si udangnya. Kayaknya ini tahap pertamanya. Ini biasanya dicampurin ke tepung basah dulu Chef ya? Ya, ini langsung jadi karena ada tepung basah kita langsung ke tepung basah dulu. Oke. Nah, untuk udangnya sendiri kan karena jenis udang tuh ada banyak Chef. Kira-kira opsinya boleh ganti udang yang apa aja sih? Boleh pakai udang tiger yang lebih besar. Oke. Boleh pakai udang tiger yang medium, kan macam-macam tuh. Kalau udang gala kayaknya kebesaran. Iya, bener banget. Udang gala kebesaran. Tapi bisa juga nggak kalau udang galah? Beda ya. Sayang dan sayang gitu. Iya, beda bener. dan sayang gitu. Cita rasanya jadi Beda aneh dan kayaknya. sayang. Beda ya, bener-bener.
Udang galah tuh cocoknya langsung dimasak yang berkuah. Oke, chef. Berkuah atau di steam atau Bener, dibakar juga pakai ya, chef saus ya? dibakar karena dia besar banget itu. Iya, dan kalau udang galah itu punya rasa natural manis. Manis dia, gitu manisnya ya, beda sama udang ini. Ya wajar, harganya juga mahal, guys. Oke, ini kita coating dulu. Pertama pakai tepung basah, baru tepung keringnya. Ya. Nah ini mungkin bisa sharing sedikit buat pemirsa di rumah, kenapa sih untuk tepung basahnya ini warnanya tuh agak sedikit kuning, kira-kira campuran apa nih, chef? Jadi kalau tepung basah ini campurannya itu kunyit. Kalau kuning itu dari kunyit, tapi jangan terlalu banyak, kita pakainya secukupnya aja. Kemudian ada ketumbarnya, Kunyit, ketumbar, ada bawang putih bubuknya, oke, bawang putih bubuk. ada lada sama penyedap rasa. Oke, chef. Jadi biar nggak plain ya, chef ya, biar lebih berasa gitu loh. Nah, ini udah di coating, guys. Kita coba dulu. Nah, kita cek dulu minyaknya. Nah, untuk minyaknya sendiri ngegoreng ini tipsnya Belum gimana panas. sih, chef? Kalau mau tahu minyak panas itu, begitu kita masukkan dia langsung timbul, Oke, gitu. Ya begitu masuk dia langsung zzzz. Kalau ini belum. iya. Ini sebentar lagi. Untuk makanan crispy juga lumayan tricky juga yang ngegoreng tuh ya, chef ya. Kalau nggak salah minyaknya itu juga nggak boleh terlalu panas. Nggak boleh terlalu Iya. panas. Begitu sudah masuk semua bahan itu harus dikecilin. Gitu. Iya, bener banget. Soalnya supaya tekstur luarnya tuh matang, terus di dalamnya tuh juga bisa matang sempurna juga, Benar, chef ya. benar. Dan untuk masak udang itu sendiri nggak boleh terlalu lama. Bener. Karena udang ini kan paling cepat untuk Overcook matangnya. ya? Nah, dia kalau overcook nggak bagus. Iya. Gitu. Iya, teksturnya tuh kalau nggak salah kalau overcook tuh agak-agak rubbery kayak Iya. kayak karet-karet gitu ya. Nah, itu tuh sih nggak enak sih Malah alot. pastinya. Oke. Kalau saya sih terus terang lebih suka yang berkepala. Oh, kenapa, chef? Karena kalau kepala nih ya ada sensasinya aja sih makan kalau ada kepalanya tuh. bener. Soalnya di kepalanya itu bener nggak, chef? Ada punya rasa yang apa ya? Kadang ada telurnya. Iya, bener. Gitu. Pokoknya rasanya tuh kalau pakai kepala ada juicy-juicynya gitu deh pokoknya. Aduh. Nah ini udah mateng. Oke. Apa udah maksudnya udah panas? Tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh, guys. Ini udah naik juga Kita masukin. yang digoreng tadi. Oke. Kira-kira untuk matenginnya ini dengan api yang sedang, minyak yang panas, kira-kira berapa lama nih, chef? Kalau matenginnya nggak sampai 5 menit. Oke, jangan terlalu lama juga, chef Jangan ya. terlalu lama. Tuh guys, udang nggak bisa dimasak lama sebenarnya. Nah, ini ukuran udangnya juga bisa dibilang lumayan gede nih, makanya Ini bakal medium. puas nih. Iya, medium, chef ya. Medium nih puas nih makannya. Bener banget. Oke. Olah semua aja ya. Nah orangnya banyak nih. Iya. Buat di-share pastinya nih, guys. Oke, chef. Nah, berarti sebenarnya dikasih kunyit tadi itu punya pengaruh warnanya. Kalau warnanya udah pasti kuning. Tapi kalau terlalu banyak pakai kunyit terutama kunyit bubuk pahit jadinya. Oh, Jadi, gitu, chef. Ininya aja, seperlunya aja. Oke, berarti Sekiranya fungsinya udah itu agak kuning. nggak cuman kerasa tapi juga ngasih warna gitu, chef Iya. ya. Biar lebih terkesan golden brown gitu. Jadi lebih sedap dipandang mata kayak gitu, guys. Oke, wah aku bisa bantu apa nih, chef? Kayak baru makan deh. Oke, sip, mantep. Itu sih mah nggak usah ditanya ya, guys. Oke. Nah guys, kalau untuk asam manis sendiri, biasanya kalau misalnya di restoran Chinese food, ada selain udang, itu biasanya ada cumi juga ya, chef Ada ya? cumi. Ini bisa juga untuk cumi. Diganti cumi, chef ya? Ganti cumi juga bisa, metodenya juga sama. Jadi jangan dirubah metodenya, mau pakai metode ini nggak apa-apa. Karena masih sama-sama seafood, guys. Iya bener, cumi pun juga termasuk makanan yang temperamen. Kalau misalnya salah masaknya, ya juga dia bakalan. Kalau terlalu lama dialot. Iya, dia Jadi alot kayak juga. bumbun karet. Bener banget. Kita nggak mau tuh perasaan tekstur kayak karet gitu kan masuk mulut tuh rasanya. Makanya Aduh dimakan capek banget langsung. ngunyahnya ya. Nah ayam tuh juga bisa, guys. Ya, ayam juga bisa. Semua ini. Kalau asam manis ini kayaknya opsinya tuh banyak, chef ya, untuk Banyak. proteinnya. Tapi banyak kan anak-anak kecil itu suka karena asam manis ini nggak pedes. Bener. Nah, yang paling aku sukanya, guys, dari menu hari ini, saus asam manisnya itu kan kalian bisa lihat sendiri, ini emang bener-bener diolah dari sayur loh, guys. Maksudnya itu
bukan saus buatan gitu Bukan, ya, Chef. Jadi bukan. ini bener-bener 100% healthy lah pokoknya. Itu Kadang juga ada yang mau cari warnanya agak oranye gitu, bisa pakai saus tomat, tapi jangan pakai saus tomat yang botol kaca. bener gitu. bener. Pakai saus tomat produksi pabrik aja. Wah, aku impress banget loh Chef, karena biasanya di pikiran aku kalau misalnya saus manis, saus asam manis itu pakainya saus olahan kayak gitu. Oh, saus olahan. Ini luar biasa loh Soalnya Chef. enggak. Jadi Mas bisa lihat sendiri, pemirsa juga bisa lihat Wah. sendiri. Bawang prei itu semua ada masing-masing ada keunggulannya gitu. Terutama di nanasnya. Nanasnya bener. Itu pasti lebih menonjol walaupun yang dipakai hanya sedikit. Tapi karena dia terreduce waktu dimasak sampai tuh mendidih, keluar ya, Mas, rasanya semua masing-masing keluar. Wah. Nah, dan itu sebetulnya dijadikan apa namanya untuk kaldu bisa, kaldu sayur bisa gitu dipakai. Wah, pokoknya kalau misalnya aku sih jujur kalau misalnya makanan, kadang pun kayak pecel pun biasanya aku tambahin nanas tuh Chef. Pokoknya kan kasih sensasi yang seger aja gitu, apalagi asam Seger manis. ya. Tapi aku pernah denger Chefnya dia bilang kalau misalnya asam manis nggak pakai nanas itu bukan asam manis katanya, bener nggak? Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Oke. Yang penting ada manis sama asam kan itu intinya. Oke, Chef. Tapi tergantung selera dari masing-masing orang. Kadang orang Nusantara itu kan ada asam manis Jawa juga. Oke. Asam manis Jawa itu dia pasti menggunakan bawang putih sama bawang putih kupas sama merah. Oke. Nah, kemudian sote, baru nanti campuran ya saus tomat. Oke, Saus Chef. tomat sama ada kalau yang mau pedas itu dikasih sambal itu ya jadinya ya asam manis Jawa. Asam manis Jawa. Kecap segala gitu. Tapi kalau asam manisnya Chinese biasanya terang-terang. Oke, warnanya Chef ya. Warnanya terang tuh. Contohnya kayak gitu guys. Ya, emang bener kayak gitu sih warnanya. Ini Chef, dikit lagi. sedikit lagi. Kalau misalnya masak udang tuh kalian nggak boleh lepas ini ya Chef ya. Jangan Harus- sampai. Iya, harus dikontrol terus. Begitu sudah agak brown, cut. Oke, Chef. Karena nanti yaitu tadi overcook Teksturnya nggak nanti bagus. bakalan alot juga. Oh iya Chef, kemarin tuh aku sempet baca artikel mengenai Indonesian Chef Association ini untuk yang BPD Kaltim khususnya Bontang, katanya kemarin tuh pernah mecahin rekor muri ya Chef. Ya, Tuh ceritain dikit dong Chef. rekor muri pertama dari ICA BPD Kaltim itu pecah di 2015. 2015. Itu Bawis Gami. Bawis menunya. Gami. Wah, apa tuh Chef? Itu ikan bawis yang hanya ada di perairan Bontang. Wah. Dan itu sudah diperkenalkan ke dunia. Dibekuin, dikenalkan ke dunia. Oke. Berikut dengan sambal-sambalnya. Melalui rekor muri itu ya Chef. Melalui rekor muri. Karena ada rekor muri itu, akhirnya terangkatlah Bontang Kuala di saat itu. Oke Chef. Karena di sana sebagian besar memang penduduknya itu berjualan Bawis Gami. Oh iya. Jadi dari masuk Bontang Kuala sampai ke dalam itu rata-rata jualan itu. Nelayan gitu Chef ya? Kalau nelayannya yang membawa ikannya. Oke. Gitu. Nah terus di tahun 2019 kemarin, Iya. alhamdulillah Chef Joko dan kawan-kawan itu memecahkan rekor muri untuk rumput laut. Oke, wah keren banget tuh Chef. Nah dan Bener ngangkat yang lokal ya Chef ya? jadi rumput laut itu diolah jadi agar-agar, Oke. kue, macam-macam itu aneka itu dan kerjasamanya dengan UMKM, ibu-ibu Dharma Wanita Oh, dari Bayangkari, saling ada. bersinergi gitu Chef ya? Semua itu Harus sih semua sebenarnya. jadi kalau kita mau kabupaten kita besar, maksudnya besar dalam arti kulinernya, budayanya dikenal oleh orang banyak, Wah bener Chef. apalagi sampai ke dunia bisa ada wisatawan ya kak gitu kan. Iya. Pasti income untuk pendapatan daerah juga bertambah, untuk warga sekitar juga Iya, bener hidup banget, makmur, Chef. alhamdulillah kan. Wah, ini Nah, itu harusnya dia. bisa bikin semangat nih. Ya. Semoga ICA Kalimantan Selatan juga bisa melakukan hal yang sama, Chef ya. Betul. Khususnya Kabupaten Tabalong bisa semoga bisa menggerakkan seluruh masyarakat, dinas juga yang terkait, Chef ya. Wah, siapa tahu kita bisa juga mecahin rekor muri ini. Contohnya kayak apa ya? Misalnya
masak Bisa paliat macam-macam. masal deh atau apa chef? Masak paliat kan di sini yang terkenal masak paliat tuh. Mm. Masak paliat, baru tuh kita datengin tokohnya. Iya, bener banget. Ibu siapa, bapak siapa gitu kita datangin tokohnya, kita ajak interview. Ini real resepnya mau dibudayain apa enggak kan gitu. Bener, Chef. Oh, Nah. kalau beliau atau Sidin mau dibudayain, alhamdulillah Iya, bener kita chef. langsung angkat dengan izin dari masyarakat sekitar, dengan izin dari pemerintah daerah. Dan tidak hanya izin aja, support juga dibutuhkan di sini. Oke, gitu. bener, Chef. Karena kalau nggak ada icon, misalnya memperkenalkan tuh contohnya, Iya. kalau kemarin tuh Chef Hendry Bloom, Presiden Ica, Chef Juna, gitu kan. Wah. Chef Muto yang ini, Kung Fu Chef, alhamdulillah datang juga. Wah, berarti yang chef sebutin tadi itu chef-chef yang hits-hits tadi. Ah, Itu semua adalah anggotanya Ica ya chef ya. Anggota Ica. Chef Juna, terus juga yang chef Kung Fu tadi. Kalau misalnya kalian pernah nonton di TV itu keren banget tuh chef. Nah, by the way ini udah digoreng ya guys, udah diangkat juga, udah golden brown juga. Wah, nggak apa-apa lah kenapa Kita harus chicken bersihin. ya. Bener banget. Nah, ya semoga ada gerakan kecil tersebut yang bakalan ngebantu ngangkat Ya. wisata Mudahan kulineran aja. di Kalimantan juga chef ya. amin, amin. Oke, Nah, next ini chef. sudah digoreng, Oke. tirisin. Kita taruh sini dulu. Iya. Selanjutnya kita potong slice ini. Oke, ini guys. Untuk tahap selanjutnya, karena udangnya udah digoreng, ini kalian bisa lihat sendiri warnanya juga udah cantik banget. Nah, terus kalau aku sih ngasih tips kalian kalau misalnya makan di luar untuk ngetahuin udang itu udah dibersihin belakang atau belum. Kalaupun dia udah digoreng, dia bakalan kelihatan belakangnya Kelihatan siap ya. hitam-hitam. Nah, tuh terus juga Tuh, kalau hati-hati misalnya tuh. dibersihin ini kebuka juga tuh guys. Jadi, nah, you don't have to be worry lah. Seperti itu. Jadi kalau udang ini ngolahnya macam-macam, ada yang dikupas, sisai buntutnya, Bener? ada yang juga yang digunting di tengahnya. Iya. Nah, itu langsung bisa dibersihin gitu. Tarik chef ya. Nah, kalau gini saya mencari tekstur crispy. Crispy-nya. Gitu. Jadi kulit bisa dimakan. Biar lebih renyah dan garing. Ya. Nah guys, ini kita motong bawang bombay. Kalau ini sekitar 2 porsi bisa Oke. untuk Ini di serve-nya bisa 2 porsi. Oke. Wah. Nah chef, pasti penasaran nih kan, kita kan tadi ngobrolin soal Chef Juna dan yang lain-lain. Mungkin bisa dikasih tahu lagi chef siapa sih chef-chef terkenal lainnya yang gabung di Ica? kita bisa bilang chef talent ya. chef Chef talent di Ica tuh alhamdulillah rata-rata sudah profesional chef gitu. Seperti halnya selain Chef Juna itu ada Chef Chandra, Oke. Aksiang Tuh, yang iya. baru kemarin, terus Chandra, Asian, Chef Ragil makan besar. Iya bener. Itu pasti udah familiar aja tuh. Ya itu pernah datang ke Bontang untuk ngadain makan besar. Wah. Nah ini kita tambahin apa chef? Margarin masuk Kita tambahin margarin berapa nih chef? sekitar 1 sendok makan. 1 sendok makan margarin. Kalau yang tadi guys. saya pakai 1 sendok teh, jadi harus 2 kali. Oke. Margarin guys. ini untuk kita sote Bawang bombaynya. bombaynya. Ini kita tunggu panas dulu. Wah aku bener deh chef, impress banget. Ternyata anggotanya Ica itu chef-chef hitsnya Ya, alhamdulillah Indonesia ini. senior-seniornya para chef profesional semua. Iya luar biasa sih chef. Ah, Makanya tuh Tanjung Tabalong harus bangga nih punya chef Didi di sini loh. bangga. Oke, ini kita motong nanas. Aku bantu chef ya. Ya. Ini nanasnya dipotongnya sesuai selera aja, Iya bener. tipis-tipis. Optional aja guys. Kalau mau suka nanas ya tebel-tebel nggak apa-apa. Dan lebih banyak pastinya. Pasti lebih banyak tuh. Tuh, ini kita saute dulu guys. Biasanya itu sampai wangi dan agak sedikit layu ya chef ya. Ya. Masuk, Kita masukin nanas. kurang tambah lagi, Oke. sesuai selera aja. Hmm. Jadi sausnya dari nanas, Oke. bahan soteannya juga dari nanas. Bener banget. Nah guys, kalau yang aku pelajarin sih, kalau misalnya untuk bawang bombay sendiri, semakin kalian lama apa nih namanya ngesotenya itu bakalan jadi manis ya chef ya. Ini masuk timun. Oke, masuk timun juga nih guys.
Terserah kalau misalnya nggak suka timun nggak apa-apa, nggak dipakai. Kalau aku sih suka banget chef, soalnya bakalan ngasih sensasi yang beda. Terus Iya. kalau misalnya Penetral. ini di iya bener, dia tuh jadi kayak lebih seger, ngasih sensasi seger gitu sama masakan ya. Tuh kan udah kecium tuh baunya guys, kalau misalnya kalian bisa cium. Nah terus untuk saus yang sudah dibuat ini kan bisa sesuai selera ditambahin saus tomat ataupun tidak ditambahin. Oke, optional Kalau chef ya. tidak ditambahin dia warnanya kuning. Oke. Gitu. Pasti kuning karena dari nanasnya. Iya. Nah terus ini juga disesuaikan dengan selera kita. Kalau misalnya mau agak strong seperti apa, ya tinggal main seasoningnya aja mau seperti apa. Oh ini saya tinggal masuk udah. Bener chef. Jadi nggak perlu pakai seasoning lagi. Jadi kita tuh bisa nentuin standar rasanya kita waktu nge-reduce ini Iya. tadi ya. Jadi kita tinggal cicipin di sini aja. Gitu. Bener. Berarti ini nggak usah ditambahin seasoning lagi ya chef setelah Nggak ini? usah, nggak usah Karena semua ditambahin. udah Sudah ada di sini. tuh guys. Jadi bumbu yang halus Simple. tadi atau si kuahnya atau si sausnya tadi ini udah di seasoning dan kalian tuh bisa ngasih standarnya kalian mau lebih asin, mau lebih manis atau mau lebih kalau pedas bisa gak chef? Bisa, pedas bisa. Bisa Tinggal juga ya? tambahin sambal. Oke. Yang penting sambal tidak mengandung tomat karena nanti lucu rasanya. Bener malah jadinya ngerusak cita rasanya ya chef ya. Jadi itu masih belum brown. Oke. Bentar lagi. Nah, Itu terreduce juga itu anunya, nanasnya. bener, ini sarinya tuh udah mulai keluar nih guys dan aromanya juga udah nggak bisa bohong, ini kecium banget. Ada bakat nih. Bahkan ngaduk doang chef. Tuh guys, sampai brown juga ini. Aku tuh paling suka deh sama bawang bombay ini kalau misalnya dimakan mentah dia tuh kan ngasih sensasi agak spicy gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian mau manis ya kayak aku bilang tadi, kalian bisa saute seperti ini. Nah ini udah agak layu udah. Agak layu ya. Kita masukin. Oke. Sesuai selera aja. Gitu. Ampun, sumpah demi apa ngeces. Ini kalau misalnya kurang kental di saat kita selesai ngeblender atau nge-reduce sausnya itu bisa ditambahin cairan maizena. Iya bener chef, buat ngikat juga chef ya. Oh ini kan kelihatan agak kental karena ada sari dari nanasnya. Kita bisa tambahkan air. Bener Dan chef. itu tidak pengaruhi rasa. Iya. Tuh kalau misalnya yang suka makan Chinese food ataupun yang baru-baru aja suka sama Chinese food, kalau misalnya kalian ngelihat kuahnya itu agak kental, itu ditambahin maizena sebenarnya guys. Nah, Karena pasti Chinese food nggak jauh-jauh dari maizena itu iya pasti bener. pakai. Oke. Biar keluar. Ini sampai belebek-belebek juga chef ya. Sampai belebek. Bahasanya belebek. Oke. Ini udah smell so good banget nih guys. Ini ditocol pakai lumpia, semua masuk. Cocok ya? Semua masuk gitu. Oh biasanya yang lumpia pakai saus asam manis itu khasnya dari mana tuh chef? Sebetulnya khas masing-masing ya, Khas masing-masing mau ya? seperti apa. Tapi kalau saya sih bikin seperti ini, tinggal tambahin sambal, udah Bener. simpel aja. Tuh guys, aku juga pernah makan soalnya lumpia yang dicocolnya emang pakai saus asam manis gitu guys. Nah cuman yang aku ketemu kemarin chef itu kayak saus yang udah jadi gitu, nggak diolah dari saus udah jadi. Ya Kalau itu ini kan mungkin dengan adanya acara seperti ini, itu menginspirasi orang untuk lebih fokus ke signature dish-nya masing-masing, iya. lebih ke hasil karyanya sendiri gitu. Walaupun tetap pakai saus produksi, Bener. tapi itu hanya sebagian kecil. Iya. Tapi yang utamanya adalah menggunakan bahan-bahan lokalan gitu. Benar, itu yang paling penting chef ya. Wah ini udah mulai belebek-belebek nih chef. Udah mulai lapar juga. Oke, bener banget. Ini crispy nih. Iya, Nah, tuh. crispy. Ini sih udah nggak bisa dibohongin tuh dari looks-nya. Udah kalau misalnya dikunyah, pasti bakal kriuk nih chef. Kalau kata orang tuh crispy kena air, yang nggak crispy lagi, gitu. Siapa bilang, gitu kan? Asal cara masaknya bener chef ya. Oke, Ya kebanyakan sih kalau misalnya salah masaknya juga otomatis tepungnya kalau kena semacam liquid gitu jadinya soggy gitu guys. Jadi kayak lembek gitu. Ya, kalau ini tetap bisa dimakan untuk apa namanya? Untuk udangnya, Wah, insya Allah masih crispy. masih crispy ya. Jangan mantap lupa nih, Chef. selalu bersih ya. Kalau di dapur, Harus banget nih chef. apalagi dapur orang. Oke. Oke, ini prepare nge-plating ya chef ya. Ya,
Oh iya, mungkin nih pada curious juga nih. Kira-kira chef pertama kali gabung di Ica itu kapan sih? Kalau saya gabung di ICA 2018 akhir. 2018 akhir chef ya? 2018 akhir. Mm-mm. Chef jaketnya datang 2019. 2019. Ya. Oh, wah, ini termasuk lama juga loh chef. Ya, Oke, ini kira-kira udah ya chef? udah ya. Oke, sip. Oke, udah. Udah jadi. Alhamdulillah Wah, kita ini dia guys. plating. Kita prepare plating dulu. Aku mau nge-share aromanya aja sama kalian tuh. Heh, Udah kena belum? Hush. tarik lagi. Kasihan mereka ngiler loh Plating. chef. Oke, nah guys, ini untuk di serve-nya kata chef tadi bisa buat 2 orang chef ya. Buat 2 orang. Iya. Bukan 2 keluarga loh. Banyak kan. Bisa aja sih, asal sedikit-sedikit ya, benar. Mm-mm. Oke, chef. Kita taruh ini dulu. Simple Nah plating aja. guys, buat nge-serve-nya ini itu optional aja sih, seestetik sebikin kalian seleranya semakin ningkat aja. Tuh guys. Wah, ini bener-bener dapat itu banyak chef ya. Dapat nih. Dan Banyak. dan aku tuh paling suka ngelihatnya nih udangnya nggak berubah yang signifikan banget. Biasanya kan kalau misalnya udang itu digoreng terlalu lama atau dimasak terlalu lama, ukurannya tuh jadi menyusut banget gitu chef ya. Ini enggak loh. Ah, itu gunanya saya goreng pakai kulit. Oh, Jadi digoreng gitu. pakai kulit sama digoreng telanjang tuh beda. Beda ya jadinya ya. Maaf, bukan telanjang. Kupas. Kupas. Bulan puasa. Oke, chef. Nah, jadi otomatis porsinya tuh lebih kelihatan gede dan besar gitu ya, chef ya? Ya. Nice nih. Nah, sekarang kita mau masuk ke proses garnish nih, guys. Kita plating. Oke. Apalagi, chef? Nah, ini kita pakai potongan apa itu, chef, namanya? Wortel, guys. Tuh. Wah, ini sih emang bener-bener aku juga nggak nyangka ternyata untuk menu seperti ini bahan-bahannya bener-bener nggak ribet, walaupun kalau misalnya kita lihat ini kayaknya udah ribet banget. Ternyata nggak sama sekali ya chef ya. Kebanyakan udah mikir, aduh malesnya masak. Iya bener. Kalau sudah bisa masak seperti ini nanti nyanyat. Bener. Soalnya pasti untuk kualitas bahannya kita sendiri yang tahu chef ya. Terus untuk takaran seasoning kita sendiri tuh yang bisa ngontrol tuh guys. Itu unggulnya kalau bisa masak sendiri. Jadi nggak perlu was-was nih misalnya bahannya kualitasnya bagus atau enggak. Nah seperti itu. Wah, dan yang pastinya healthy chef ya. Insya Allah healthy. Oke. Tuh sekarang kita siram pakai kuahnya nih guys. Tuh. Luar biasa mantep sih ini. Wah. Cus. Nah bener deh guys, pokoknya kalau misalnya kalian masak sendiri di rumah, itu bener-bener kalian tuh bisa kontrol sendiri deh pokoknya untuk dari segalanya chef ya. Ya, bahan apa segala bisa dipres-preskan. Iya bener banget. Dan biasanya kalau masak sendiri itu dari bahan sendiri nggak cuma bisa sekali masak chef ya, masih ada sisa bahan lagi yang mungkin bisa dimasak buat nanti juga. Nah, Jadi bulan puasa nih bisa 2 kali makan. Ini bener-bener simple loh guys, kalian tuh bisa recook resepnya di rumah loh. Nah buat yang mau recook, makanya aku selalu ingetin jangan lupa juga nanti di post di sosial media kalian tuh guys. Udang asam manis, tapi ini yang versi Chinese foodnya guys. Nah, tadi kalau misalnya urusan masak sama chefnya, urusan nyicip, urusan aku. Iya chef ya. Pasti tuh. Ini bener-bener aromanya tuh, aduh wangi banget. Ya. Nah chef, aku tuh salut banget deh. Ini walaupun tanpa maizena, tapi dia tetap thick gitu ya, tetap kental gitu ya. Sebetulnya ini pakai maizena, tapi sedikit betul. Oh, sedikit tapi betul nanti ya. kalau dimasak yang
setelah di blend nanti dia dimasak agak lama nyusut. Oke, chef. Nyusut airnya yang kena sari-sarinya nanti yang bikin Oke. kental. So, here we go. Aku mau nyicip dulu nih, guys. Aku mau nyicip sausnya dulu. Dan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, chef. Mana? Jujur ini sih bener-bener kalau misalnya asam manis Chinese food emang harus gini. Ya. Profil rasanya chef ya. Mm-mm. Fresh, seger. Memang bener-bener asamnya dapet, manisnya tuh juga dapet. Dan freshnya tuh bener-bener dapet dari nanasnya chef Ya. ya. Nah, sekarang kita ke bagian udang Wah, nih, guys. bagian favorit. Bang ngiler-ngiler tuh. Kulitnya bisa dimakan kan? Bener chef. Terus ini nggak soggy, nggak lembek sama Nggak. sekali. Masih ada Tetap grup. crispy loh. Terus aku bakalan ngira kalau misalnya udang makan pakai kulit tuh bakal nyakitin, nggak sama sekali loh guys. Ini bener-bener kulitnya tuh juga soft gitu loh. Bahkan belakangnya bisa dimakan semua itu. Nah. Jadi kriuk semua. Ini mantap sih guys. Oke. Aduh, aku cuma bisa bilang recommended bro nggak pernah approve nih chef. Alhamdulillah. Nah, guys jangan kemana-mana, tetap stay. Kali kita bakalan masak menu masakan yang kedua ya chef Ya. ya. Nah, tetap di Warna. Hey guys, balik lagi di Warna Spesial Ramadan bareng Chef Dedi dan Beruang Lapar. Nah Chef, untuk menu kedua nih kita masak apa sih? Menu kedua kali ini kita akan masak kolak pisang. Wah, ini signature-nya Ramadan banget ya Chef ya. Lagi-lagi menu biasa dipakai untuk buka puasa. Bener, lebaran pun juga bisa nih ya Chef ya? Nah, disajiin secara hangat maupun dingin. juga. Tapi Wah. kali ini kita bakal sajiin secara hangat. Oke Chef, wah, nah kira-kira bahannya ada apa aja nih Chef? Kalau untuk bahannya di sini kita nanti akan menggunakan pisang tentunya. Pisang nih kalau yang familiar Oke, pakai pisang sanggar. pasang singgar, Pisang sanggar. Oke, Kalau orang sini nggak tahu apa ini. Pisang apa ini kalau yang kayak gini nih? pisang gepok ya namanya, yang agak tebel-tebel gitu guys Karena pisangnya masing-masing guys. daerah beda-beda sebutannya. Nah, terus ini additional aja kolang-aling. Oke, Ini kita pakai gula gula merah. merah Chef ya. Gula merah udah kita cincang. Dicop. Dan ini santan. Santan. Gitu. Oke Chef, wah mantap Nanti ini di guys. saat ngerebus kita bakal pakai daun Daun pandan. pandan biar nambah Ya. aroma ya guys. Biar nambah aroma. Oke. Kita mulai. Boleh Chef, tahap pertama. Tahap pertama kita didihkan air. Oke, kita didihkan air dulu guys. Nah, untuk airnya seberapa banyak nih Chef? Setengah liter. Setengah liter aja guys. Nah, Kurang Oke. setengah liter. ini ditunggu sampai mendidih dulu Chef ya. Didih, baru nanti masuk. Wah, kalau misalnya ngomongin kolak nih Chef, kolak kan salah satu kulineran Indonesia yang termasuk ikon nih. Ikon. Kalau misalnya kulineran ikon lain yang menurut Chef itu apa sih? Kalau ikon lain, sebetulnya masakan Nusantara yang udah terkenal, yang kita familiar, contohnya kayak Padang, Oke, bener. nasi goreng kampung, Iya. itu sudah termasuk 30 ikon Nusantara Indonesia. Oke, Chef. Dan aku pernah baca juga tuh, Chef, kalau misalnya rendang itu juga salah satu masakan Itu nomor 1 ya kalau nggak salah. bagi mereka yang di barat sana itu Terenak masak di paling dunia enak gitu. tuh. Sampai ada warungnya di sana sampai buka itu di Amerika. Iya. Itu sempat ada. Terus Chef Degan, salah satu profesional chef dari Jakarta itu memperkenalkan waktu itu kebetulan perkenalkan gado-gado dan rendang Oke. ke Inggris dulu Dan pernah. aku pernah nonton di YouTube Chef kemarin itu Chef Gordon Ramsay guys sampai Ya. datang ke Padang dia Padang. tuh demi bikin rendang. Itu merinding banget lah aku Dia Chef. bikin rendang Luar itu. biasa banget tuh. Dan tempatnya dia bikin itu seadanya outdoor kemarin itu Gordon Ramsay gitu. Jadi suasananya tuh juga dapet Iya, ya. Aduh, dapet. bener-bener bangga banget waktu aku lihat tuh guys, luar biasa. Nah, kalau misalnya perkembangan kuliner di Indonesia sendiri deh, Chef. Gimana sih Chef ngelihatnya sekarang? Kalau perkembangan kuliner di Indonesia, alhamdulillah cukup baik Oke. karena adanya berbagai event-event kuliner, mulai dari profesional chefnya ada, mulai dari yang non profesional ada. Gitu. Kalau dari profesionalnya itu dari masing-masing cook atau tukang masak yang ada di setiap hotel Oke. atau restoran. Gitu. Kalau yang non profesional biasanya dari ibu rumah tangga. Oke.
Kalau untuk di Tabalong sendiri sih sebagai food blogger di sini sih Chef emang benar-benar luar biasa banget perkembangannya Chef ya. Banyak banget kulineran baru yang ada di Kabupaten Tabalong loh guys. Yeah. Aku pun juga kaget sebanyak itu sekarang. Jadi berarti benar-benar maju Chef ya. Nah untuk melihat dari UMKM sendiri sih Chef, kira-kira ada saran nggak agar UMKM yang ada di Tanjung Tabalong ini bisa lebih maju lagi kira-kira dari apa saran dari Chef ya? Ya, kalau saran dari saya sih UMKM itu kan didasari dengan lahirnya itu dari pelaku kuliner. Iya. Contohnya mungkin kayak saya jualan online. Oke. Itu bisa dibilang UMKM. Khusus F&B ya guys. UMKM nanti kita perbanyak akhirnya bisa diterima orang. Bener. Gitu kan. Tapi di sini yang paling susah adalah menjaga kualitas. Bener, konsistensi. Nah, UMKM yang hidup, saya cerita sedikit kalau yang kayak di Samarinda tuh, UMKM yang hidup tuh seperti rotan, terus amplang. Oh itu udah nggak usah ditanya, karena dia konsisten terus, bener banget. gitu. Jadi dia bikin ini, ya udah rasanya sama. Iya, benar. Gitu. Kuku macan ya kuku macan, bener-bener bentuknya kuku macan. Gitu. Tapi kalau di sini ya kita butuh proses. Oke, gitu. Itu gunanya ada orang-orang seperti Mas Heru untuk memperkenalkan kuliner juga, saya juga memperkenalkan kuliner sehingga orang antusias. Bener banget. Oh ternyata begini loh perkembangan kuliner Tabalong kan gitu. Jadi orang bakal berlomba. Di lomba ini tadi kalau kita mengasah ya pasti kualitasnya Chef ya. Kalau kita yang berpikiran positif pasti berlomba ini tadi untuk menciptakan suasana kuliner yang lebih baik. Bener. Gitu bukan yang wah lu jangan gini nih senggol-senggolan apa segala macam nggak bisa kayak gitu. Jadi kualitas yang diutamakan gitu. Nah terus yang kedua sih yang paling penting adalah sentuhan dari pemerintah. Oke. Itu pasti itu. Bener Chef ya. Karena kalau tanpa sentuhan dari mereka pun kita tidak bisa memperkenalkan ini ke daerah lain. Bener. Nah kita nggak bisa ngangkat ya. gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cuma masak di sini terus nanti nggak ada yang menyebarluaskan gitu, percuma dong. Iya. Nanti kalau dari pemerintah kan, oh ini dikenalkan sama wisatawan, akhirnya orang barat datang ke sini, akhirnya harus bersinergi. itu tadi gitu, naik lagi anggaran kita, alhamdulillah kan gitu. Itu sih yang harapan saya tuh. Iya, benar. Supaya UMKM bisa lebih baik lagi. Iya. Mental, jangan gampang menyerah guys. Ya. Ada kompetitor itu bukannya bikin kita malah down, tapi harus bikin kita lebih up lagi. Nah, terus konsistensi yang memang susah banget dicapai sih Chef ya. Pasti. Tapi dengan banyaknya pengalaman, nah dan jangan gampang menyerah itu bakal ngasah kita. Benar. Chef. Nah, ini kita masuk ya. Ya ini udah mulai panas, kita masukin daun pandan ini guys. Ini pakai 2 daun pandan dan airnya tadi itu setengah liter guys. Nah oke, ini masih ditunggu sampai mendidih juga ya Chef ya? Ini bisa dimasukkan. Oh bisa langsung masuk. Nah pisangnya bisa langsung masuk nih guys. Oke. Nah untuk pisangnya sendiri Chef, kadang aku tuh nemu ada 2 jenis kolak yang pakai pisang yang beda. Pertama dia pakai pisang yang setengah matang atau mangkel, dan juga ada yang matang banget. Jadi balik lagi selera ya Chef ya? Kembali ke selera dan kembali lagi ke kebutuhan. Oke. Kalau misalnya dia pengen cepet, dia pasti pakai yang sudah mau menguning, udah matang gitu. Oke. Tapi kalau dia mau yang berarti jangan terlalu manis lah, kadang orang tua kan jangan terlalu manis, kalau masak kolak gitu. Jadi carinya tuh agak mengkal. Dan biasanya juga gede-gede biasanya. Ngasih tekstur juga sih biasanya Chef ya. Potongannya juga biasanya kalau orang bahari itu gede-gede. Kalau saya sih pakai potongan yang ya maksimal yang segini nih. Iya bener, supaya lebih enak disendokin tuh pastinya. Jadi ini satu suap sekali makan gitu enak. Terus ini bersamaan ini kita masukkan kolang-kalingnya. Oke, nah ini optional sih guys. Kalau misalnya kalian mau nambahin kolang-kaling bisa, biar lebih bervariasi. Sebenarnya additional itu kalau nggak salah bisa pakai labu juga Chef ya. Betulnya saya mau pakai labu gitu loh, tapi karena memang labunya ini yang saya cari juga nggak sesuai gitu kan, jadi saya nggak pakai, jadi saya cuma pakai pisang aja. Nah kolak juga termasuk makanan yang bisa dikreasikan sebenarnya Chef ya. Banyak kreasinya banyak. Kolak pisang. Nah guys, ini kita tunggu sedikit lagi. Tunggu mendidih. Sebelum mendidih juga bisa masuk gula merahnya. Gula merahnya ini sesuai selera sih. Sesuai selera, balik lagi Chef ya. Oke. Kalau saya sih sekitar
2 sendok. 2 sendok ya. Nah, 2 sendok untuk setengah liter air loh guys ini. 2 sendok. Nah, aku demi apa sering makan kolak tapi nggak pernah bikin sama sekali dan ternyata sesimpel ini, Chef. Betulnya Bisa bikin sendiri di rumah nih. apa yang saya sajikan ini menyesuaikan rasa dari orang yang mau makan. Karena apa? Contohnya kayak cendol yang kita bikin minggu lalu, itu saya pisah-pisah karena orang bisa nentuin, oh saya mau manisnya segini. Bener banget, Chef. Nah ini juga sama, kita nentuin sendiri gitu. Iya. Nah, tapi kalau beli di luar kadang ada yang manisan, ada yang nggak kurang manis sama manis sekali juga. Nah, itu enaknya kalau misalnya masak sendiri di rumah itu guys, kita itu bisa ngontrol semuanya deh. Bisa disesuaiin pastinya. Nah, terus kalau untuk kolak itu sendiri sebetulnya bisa diganti dengan susu. Oke. Kalau misalnya orang itu punya kolesterol apa segala macam, bisa gunain susu beruang. Oke. Itu bisa. Itu pengganti apa sih? Pengganti si santan atau pengganti? Pengganti si santan. Oke. Jadi bisa lebih healthy gitu ya? Ya, bisa lebih sehat gitu. Mantap si Chef. Wah. Nah guys, ini pandannya udah mulai kecium wangi nih. Pandannya. Sebentar lagi tunggu mendidih. Kita masukin gula pasir. Gula pasir ya? Nah, ini next kita masukin gula pasir ini, guys. Seberapa banyak nih, Chef? Gula pasir, kalau saya takarannya tadi gula merahnya 2. Saya pakai 4 sendok teh. 4 sendok teh gula pasir. Kalau misalnya kurang manis, tambahin aja lagi, Chef ya. lagi. Makanya ini bisa sambil diicip loh, guys. Jangan lupa garam. Kok garam dimasukkan di kolak? Aneh betul, ya kan kadang orangnya. Jangan salah, garam ini bikin gurih. Iya, bener. Garam tuh bikin gurih. Pokoknya ngikat rasanya katanya tuh Chef, bener kalau kita nambahin garam. Sama halnya kalau kita bikin santan itu, bikin santan. Kadang kan kurang gurih, kita tambahin garam sama gula, jadi makin strong aja gitu kan. Jangan salah loh guys, bahkan kebanyakan kue manis yang kalian makan itu kebanyakan mereka nggak adisional garam juga ya, Chef. Nah, supaya rasanya tuh bisa lebih dapet gitu katanya guys. Ya. Nih kita tunggu mendidih. Wah, luar biasa Oh ya, bau pandannya sudah kerasa. Sudah kecium banget ini, Chef. Ketinggalan. Nah, di sini juga ada vanili. Nah guys, tahap selanjutnya kita tambahin vanili. Vanili ini saya pakai yang bubuk. Oke, Chef. Ini ada kita bisa dapat di pasar-pasar. Udah pada umum. Iya, udah pada umum sih sebenarnya. Kita tambahin sini. Kalau fungsi vanili ini sebenarnya selain buat rasa, aroma juga, Chef ya? Menghindari aroma langu. Oh gitu. Kadang langu kayak model mau kemana ini, mau ke manis atau mau ke gurih atau mau kemana gitu. Jadi dia nge-netralin gitu ya, Chef ya? Terus kadang juga apalagi kalau pakai pisang yang mengkal, itu kan kadang bau-bau getah gitu. Benar. Nah itu vanili bisa jadi optionnya. Wah, ini udah mendidih nih kayaknya nih, Chef. Ini udah mendidih. Oke. Kalau untuk santan terakhir kita masukkan dan itu sambil diaduk. Oke. Ada yang ngerasa nggak sih kalau misalnya kita tuh makan kolak nggak di bulan Ramadan sensasinya tuh beda? Setuju Beda nggak, pasti. Chef? Setuju Ya. saya. Kalau misalnya bulan Ramadan ini, kalau misalnya makan kolak itu rasanya tuh jauh 2 kali lebih nikmat dan kayaknya emang cocok banget kalau misalnya dikonsumsi bulan Ramadan itu, guys. Karena mungkin seharian udah nggak ketemu air mungkin kan. Iya, bener. Ketemu yang manis-manis sama hangat-hangat. Kayak mantep aja gitu ya, Chef ya? Ajar aja. Kita masukin Nah, ini kita tambahin santannya, guys. sedikit-sedikit aja. Oke, untuk santannya seberapa banyak nih, Chef? Ini saya pakai 200 ml. 200 ml. Tapi untuk masuk ke sininya disesuaikan aja. Oke, Chef. Yang penting slowly aja, Chef ya, jangan sekaligus semuanya ya. Jangan semuanya. Karena sebenarnya airnya tuh udah panas. Nanti takutnya santannya itu bisa pecah gitu ya, Chef ya? Yang kita tunggu ini adalah pisangnya supaya lebih pecah. Jadi nanti kalau udah pecah tuh kayak model airnya tuh kayak model ada serat-seratnya gitu. Iya, kayak model keruh-keruh gitu. Bener, Chef. Betulnya nih sudah gitu. Oke, Cuma ini sebenarnya udah ya. kita tapi tunggu lagi. Ini harus diaduk dulu, takutnya pecah.
Nah guys, ini kalau misalnya kalian bisa lihat, tadi kan warna kuahnya itu agak coklat muda gitu. Sekarang udah mulai coklat tua, yang mana ini udah nyampur semuanya chef ya. Udah Dari creamy. gula merah, dari santannya, udah mulai creamy gitu guys. Nah, tuh. Nah karena ini disajikannya panas, jadi kita nggak butuh es batu. Tapi kalau misalnya kalian mau makannya dingin, bisa ditambahin es batu. Ya. Tuh chef, ini pokoknya nunggunya chef ya, sampai bener-bener kematangan pisangnya itu sesuai selera kayak gitu ya? Ya. Maksimalnya paling setengah jam. Kalau porsi banyak, kalau porsi sedikit tuh 20 menit, 15 menit. Solo. Oke, chef. Semakin lama otomatis pisangnya pun juga jadi semakin soft gitu ya teksturnya Ya. chef ya. Nah untuk tekstur sendiri tergantung dari favoritnya kalian nih guys, suka agak lebih keras ataupun lebih lembut atau lebih lembek gitu. Ya. Nah, Ini dibikin agak manis bisa karena kalau anak kecil biasanya minta es. bener chef. Mau panasan ini gitu kan. Iya. Minta es ya gitu. Oh iya chef, ngomongin soal Ica lagi nih. Kalau seandainya ada yang mau gabung sama Ica itu kira-kira gimana ya? Nah, ini yang penting nih. Untuk yang ingin bergabung dengan Ica, siapa saja mungkin bisa. Insya Allah bisa. Sekarang Ica sudah punya aplikasi Oke. namanya Dapur Ica. Nah, di situ pendaftarannya online. Oh. Gitu. Jadi bisa dibuka di website-nya langsung. Di situ ada formulirnya, di situ ada administrasi lain sebagainya yang harus dilengkapin. Nah, jadi semua bisa mendaftar. Tapi kembali lagi ke BPD-nya masing-masing. Oke. Gitu. Oh gitu chef Jadi ya? sebelum masuk mendaftar diarahkan untuk menghubungi BPD. pihak BPD. Oke. Contohnya dalam hal ini Ica BPD Kalsel. Iya, misalnya untuk yang Tabalong nih, misalnya dia tertarik, bisa kontak Nah, BPD Kalsel dulu. Siapa aja sih Mas yang bisa bergabung dengan Ica? Pelaku-pelaku kuliner, praktisi-praktisi kuliner, contohnya seperti penjual online, Oke. warung-warung pinggir jalan, semua bisa. Oh, berarti nggak harus profesional chef ya? Nggak harus profesional chef, karena di dalamnya itu kita dididik, mulai dari yang junior itu dididik sampai akhirnya bisa jadi profesional chef. Profesional. Nah, selain itu, selain ilmu masakan yang kita dapat, di situ nanti kita akan ada dapat ilmu dari organisasi yang ada. Oke, itu benefitnya ya guys. Ada ilmu masak, terus chef. Jadi nanti contohnya Ica kan banyak kegiatannya tuh. Kegiatannya tuh seperti demo cooking di SMK Tata Boga. Oh, gitu. Jadi panitia untuk cooking kompetisi. Terus jurinya dari talentnya Ica gitu kan. Bener-bener. Nah, kemudian untuk yang dari hotel apa sudah bisa dibilang profesional, kita di dalam sini tidak ada yang dibilang profesional, tidak boleh masuk, yang non profesional tidak boleh masuk, tidak ada yang seperti itu. Silakan gitu. Yang penting mau dibawa solid dan mau diajak untuk naikkan kuliner daerah. Nah, tuh guys, kalau misalnya kalian punya passion nih sama kuliner, terus kalian bingung mau arahnya kemana, sekarang sudah ada Ica guys. Nah, untuk yang BPD Kalsel sendiri, ini ditangani langsung sama Chef Didi Chef ya. Nah, untuk saat ini saya PLT Ketua Ica BPD Kalsel. Sampai nantinya terbentuk kembali, member-member yang udah banyak, anggotanya udah banyak, kita akan adakan pengukuhan lagi. Gitu. Nanti Vice Presiden saya datang untuk mengukuhkan gitu. Nah guys, ayo tuh beruan gabung sama Ica. Kita Saya sih berharapnya bisa dikukuhkan di Tabalong ya. Gitu. Jadi saya juga nggak jauh-jauh Banjarmasin. Iya chef ya, yang pastinya kan otomatis jadi kebanggaan tersendiri juga buat Tabalong ya. Selain itu kan Tabalong belum pernah kedatangan talent chef. Iya. Nah, sudah pernah datang chef lokal kemarin, alhamdulillah dari Chef Agus ya. Iya. Tapi untuk talent dari Ica yang kebetulan rata-rata dari chef artis, selebriti chef. Nah, mungkin dengan seperti itu bisa menaikkan animo orang untuk berkulineran. Ayo kita berlomba, tapi bukan bersaing yang tidak sehat gitu. Bener. Wah, nggak kebayang kalau misalnya seandainya Chef Juna yang datang ke sini guys. Wah, bakalan luar biasa ramai. Bisa nggak tidur kita mas.
Yang ada takut nih nanti. Nah, kita jagain Chef Juna dari godaan ibu-ibu. Ya. Bahaya. Nah, Chef, ini udah sampai proses mana nih? Ini kita bisa bilang udah matang. Wah, Dari mana kita bisa bilang udah matang? Oke. Karena dia modelnya sudah pucat. Iya. Maksudnya pucat di sini udah apa namanya? Udah berserat Oke. gitu. Kalau misalnya bahasa Banjarnya itu jar orang tuh mamak. Nah, Tuh guys. Apa itu? Mamak itu Oke, kayak kita gitu matikan. tadi, Chef. Oke. kita masuk ke Proses plating, plating. penyajian. Oke, guys. Wah. Bismillah. Simpel ya, kalau platingnya kolak ya itu gitu. Cuma kuah, udah kita tinggal siram. Tinggal digarnish aja, Chef ya. Iya. Kalau tradisional itu tradisional juga garnishnya. Wah, ini luar biasa mantep sih guys, ini bener-bener wangi loh. Tuh. Kalau misalnya ini bisa disajikan untuk berapa orang nih, Chef? Ini 2-3 orang ya. 2 sampai 3 orang, Chef ya. Kalau pisangnya kita pakai tadi 4 itu. 4 potong pisang, guys. Oke. Terus kita garnish lagi pakai Biasa, pandan. daun pandan Nah, biar harum. dan biar estetik pastinya. Dah. Nah, guys, udah kelar nih. Alhamdulillah. Nah, kolak kita udah kelar nih, guys. Tap, udah Iya, jadi. bener. Dan ini disajikannya panas ya, Chef. Hangat, panas, dingin. Aku cicip dulu deh, guys. Ya. Misalnya di aroma ini udah nggak usah dijelasin, super wangi banget dan Panas. panas, guys. Oke. Nah, jadi isiannya tadi ada pisang, ada kolang-kaling juga. Ya. Nah, coba dulu. Cium dulu nih. Selalu lupa kalau mau nyopot ini, guys. Cium ya. dulu, panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas banget, Chef. Dan aku nggak nyangka ternyata pisangnya itu selembut itu loh, guys. Udah lembut ya? Udah lembut, Chef, bener. Alhamdulillah. Kita pakai kolang-kalingnya juga, tuh. No comment ya udah, Chef. Ini enak banget. Terus juga super simple, gampang di-recreate Ya. juga pastinya, guys. Bisa dibikin di rumah, bisa dibikin, semua pasti bisa bikin ini. Iya. Nah, tergantung selera lagi untuk tingkat manisnya seperti apa. Iya. Gitu. Dan bisa disajikan anget ataupun dingin juga. Ya. Nah guys, itu tadi 2 menu masakan kita hari ini, Ya. Chef ya. Bener-bener super simple banget, semua bahannya seperti biasa, gampang dicari didapat. di mana aja, Chef. Nah terus, kalau misalnya kalian mau recook di rumah, jangan lupa juga posting di sosial media kalian dan tag Instagram, Instagram Chef. Ica BPD Kalsel. Dan juga TV Tabalong dan juga Beruang Lapar Tanjung, guys. Kita pasti bakalan repost. Nah, sampai jumpa minggu depan. Kita harapin puasanya tetap makin semangat ya. Semangat lagi. Nah, sampai ketemu minggu depan di Warna. Kita ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.